Kisah yang lalu, pada sebuah gudang tua, di mana anak-anak yang diculik disekap di sana. Mereka akan dijadikan human machine base pula. Namun sebelum hal itu terlaksana, Ohranger telah datang menerjang. Terjadi pertarungan dengan Barrow Soldier. Dalam kejadian selanjutnya, di mana api mulai menjalar, human machine mulai kembali sisi kemanusiaannya. Dia pun melepaskan Hiroshi, yang tak lain adalah anaknya. Ketika dia kembali sadar sepenuhnya, Pak Oni gak bisa menerima dirinya human base. Dia hendak bunuh diri. Ohranger berusaha menenangkan Pak Otani. Sampai dia sadar, yakni dengan api. Makhluk itu lemah terhadap api. Akhirnya, virus amoeba masin keluar dari mulut Pak Otani. Dia pun selamat. Kerja bagus. Yuji yang hendak menasehati dua kakak beradik yang hendak berantem, tiba-tiba diserang mesin base bara Kastus. Oh Blue bisa menghindar, namun tidak dengan Takeshi, adik yang dianggap lemah oleh kakaknya. Dia menghirup serbuk yang disabare bara kaktus. Lalu pada malam harinya, tiba-tiba Takeshi menjelma menjadi anak yang punya hobi lain, yakni memakan gorengan berbentuk lain. Paginya, Takeshi bertingkah lebih aneh lagi. Dia bisa mengerjakan soal matematika yang biasanya dapat nilai rendah, bahkan memberi soalan sulit pada bu guru. Hanya komputer yang bisa menjawabnya. Lalu dia juga menantang 3 anak yang kemarin membulinya. Bahkan abangnya terbang terkena pukulannya. Kemarin dia gak mau punya adik lemah. Sekarang dia sudah punya adik super. Gak cuma Takeshi, banyak lagi manusia lain yang terkena serbuk kaktus akan berlaku sama. Mereka menjadi lapar dan melahap makanan yang tak lazim. Oh Blue kembali datang, namun dia sendiri gak kuat menghadapi 2 bara kaktus bersaudara. Kemudian teman-temannya datang membantu. Bara kaktus merasa heran dengan perilaku manusia yang suka menolong dan memberi perlindungan kepada saudaranya. Ini yang dilakukan kakak Takeshi. Dia meminta adiknya pergi biar dia terluka tidak mengapa. Hal ini gak boleh terjadi pada Masin Base. Rasa murahan cinta hanya mengganggu. Maka dia menarik balik bara kaktus 1. Di markas Baronaya, Kaisar Bahsun memaksa bara kaktus 1 balik melawan Ohranger. Kalau tidak, adiknya akan dihabisi. Namun bara kaktus dapat dikalahkan oleh kekuatan persaudaraan. Dengan tersadarnya Takeshi, mereka kembali menjadi saudara yang rukun. Bara kaktus pun balik lagi ke markas bulan. Di sana, ia mendapati adiknya telah dihabisi Kaisar Bahsun. Kaisar gak mau ada rasa kasih sayang dalam Masin, dan bara kaktus pun turut dihabisi. Adalah mesin base bara. Brain, dia adalah mesin base ahli telepati dan psikis. Kaisar Bahsun hendak menyaingi kemampuan Kastaf dalam urusan pembuatan mesin baru. Kabarnya, Ohranger tengah mengembangkan 5 mesin baru untuk menandingi Baronaya. Sebab mereka nggak menemukan lokasi pengembangan mesin Ohranger. Mereka menggunakan bantuan ahli telepati untuk mengambil Miura. Sehingga dia keluar dari markas dan bercerita banyak di mana lokasi pengembangan berada. Dengan memanfaatkan Mikoken, ponakan Miura, akhirnya Miura keluar dari markas. Lalu di taman bermain, mereka diserang Barrow Soldier. Bara Brain muncul dengan menghipnotis Mikoken, jadilah dia punya kekuatan. Miura diserang hingga nggak sadarkan diri, alih-alih sudah terikat di tepi jurang. Bara Brain memanfaatkan Miko supaya Miura mau mengatakan letak masih baru Ohranger dibuat, namun dia tetap bertahan. Di lain tempat, mesin base raksasa muncul, namanya Bara Spirit.
Kumpulan dari benda-benda seperti mobil dan lain-lain, dia amat tangguh, senjata Oh Ranger gak mampu mengatasinya. Lalu Oh Blue dan Oh Pink kepikiran menggunakan mesin terbaru ciptaan Miura, yakni Daslion dan Moa Loader. Pada kenyataannya, kedua mesin baru ini juga gak mampu mengatasi Baras Barret. Kini Baronaya telah menunjukkan kekuatan baru, yakni mesin raksasa. Pertama yang hadir adalah Baras Barret. Jadi, Oh Ranger harus memiliki mesin raksasa pula agar mampu mengatasi serangan Baronaya. Dalam keadaan kalut, sebab Miko dibuat bagaikan mainan, agar Miura mengaku, tiba-tiba Bara Brain mendapat serangan. Kapten Goru yang menembaknya dari angkasa. Kastaf pun dibebaskan, namun Miko masih datangan Bara Bayan. Kastaf tetap akan membebaskan Miko, meski taruhannya nyawa dia. Lalu, bagaimana dengan proyek mesin baru? Dia menyerahkan pada Oh Ranger. Semua detail ada dalam komputernya. Miko berhasil diselamatkan Oh Yellow dan Oh Green, sementara Kastaf mengalihkan perhatian Baronaya. Terjadi ketidaksinkronan di antara Oh Ranger. Ada yang berpendapat mereka nggak bakal bisa meneruskan penciptaan mesin baru tanpa Kastaf. Baronaya memberi ultimatum kepada Oh Ranger untuk menyerah, waktu 1 jam. Tak ada pilihan lain, mereka harus bekerja keras untuk menyelesaikan proyek mesin baru dan menyelamatkan Kastaf. Sementara itu, Kastaf sudah pasrah akan dihabisi Ratu Histerir, sebab waktu yang diberikan melewati ambang. Nah, pas Ratu hendak memintik picu senjatanya, sebuah serangan datang menerjak mereka. Ini sebuah surprise bagi Kastaf. Ternyata, anak buahnya berhasil menjadikan mesin 2 rancangannya. Namun, Baronaya bisa memberikan perlawanan, sampai mesin 2 baru itu kelelep. Baru kemudian setelah datang yang namanya Stroke Crystal, penyatuan kekuatan semua unsur, Oh Ranger memulai penggabungan sebuah mesin baru, dan hasilnya tercipta yang namanya Oh Ranger Robo. Dia langsung diuji coba melawan Baras Barret. Kibasan pedangnya luar biasa. Oh Ranger Robo bisa diandalkan buat melawan Robo Baronaya. Keberhasilan mereka tak terlepas dari bantuan alam. Sebab alam juga bagian dari bumi. Semua ingin bumi damai. Kabar terbaru pagi ini, tentara Baronaya dalam jumlah besar menuju bumi. Oh Ranger bersiap menyongsong kehadiran mereka. Oh Red dengan Sky Sonic. Oh Green dengan Grand Taurus. Oh Blue dengan Dyson Leon. Oh Yellow dengan Dogu Lander. Oh Pink dengan Mau Loadernya. Choi Riki mobil pun meluncur. Kini cerita mulai memasuki pertarungan antar raksasa. Kehadiran pesawat induk Baronaya langsung disambut Oh Ranger Robo. Lemparan pedangnya menghancurkan sebagian pesawat itu. Ini memaksa mereka kembali ke bulan. Oh Ranger berhasil mengusir mereka. Namun bagi Kaisar Bahsun, tidak ada kata kalah dalam kamusnya. Maka dia minta Perdana Menteri Acha memanggil pasukan cadangannya dari planet Daurora. Pasukan yang dimaksud adalah robot-robot. Di sana tersimpan banyak sekali robot-robot. Di antaranya yang dipanggil Machine Beast, Bara Missiler, sesuai dengan namanya.
Misil-misil pun bertebangan menghancurkan kota. Ohranger diturunkan. Semula Ohred bisa mengatasi bara Miseler. Kaisar Basun turun langsung memimpin penyerangan. Dia telah mempersiapkan temuan baru, yakni sistem memperbesar. Dengan demikian, robot yang kalah bisa diperbesar dan kuat kembali. Bara Miseler berubah menjadi raksasa. Choriki mobil pun diluncurkan. Pertarungan terjadi. Robo Miseler mampu mengatasi Ohranger Robo, bahkan mengikatnya. Kemudian akan dibuang ke matahari. Kru Ohranger gak bisa berbuat apa-apa, kecuali terima nasib. Akankah mereka semua sampai di sini saja hidupnya? Panas matahari mulai menyengat. Teman-teman, Ohranger mengharapkan ada sesuatu yang lain yang bisa dilakukan Kapten Goru. Ternyata ada. Kemampuan Ohranger Robo belum semuanya ditampakkan. Kini pembuktian lain dari Ohranger Robo. Pertama, penggantian kepala bertukar dengan kepala Ohgreen guna memutus rantai. Entahlah itu penggantian kepala dengan Ohyellow. Bertugas memicu pengapian, berguna mendorong Ohranger Robo menjauhi dari matahari. Kaisar Basun menyapa, Ohranger pasti sudah menuju neraka. Ternyata dia salah. Bara Misel langsung merasakan terjangan Robo. Kini Basun baru ngerti, Ohranger gak bisa dikalahkan. Seterusnya, Oping mengganti dengan head cannonnya. Kemudian, bara Miseler dilambungkan oleh kekuatan head gravitation Blue. Sisanya dituntaskan oleh Kapten. Kaisar Basun kabur gak permisi. Kabar mengejutkan, Juri akan menjadi pengikut Baronaya. Momo amat kaget, gimana bisa? Awal mula persaingan di antara Momo dan Juri mulai tampak dalam pemilihan fashion. Mereka saling ejek setelah memilih gaun yang sama. Kemudian terdengar alarm, tanda Baronaya muncul. Mereka pun bergegas ke TKP. Di lapangan muncul mesin bes Baradars. Dia punya kemampuan menembak. Ohranger lengah. Dari uji coba menembak itu, Baradars mengubah arah sehingga 3 Ohranger terkena tembakan beracun. Momo dan Juri datang. Juri dengan sesuatu yang dilemparkan bisa meledakkan Dars. Untuk sementara waktu, ketiga Ohranger terbaring gak sadarkan diri. Anehnya, tubuh mereka perlahan berkarat, layaknya logam. Baronaya bergembira dengan tak berdayanya ketiga pilot Ohranger. Sehebat apapun Robo gak akan berguna tanpa pilotnya. Itu rencana Baronaya. Jadi, buat semua manusia jadi berkarat. Aksi Baradars dihentikan Juri dan Momo. Baradars mengatakan dia punya penawar anti karat. Bila mereka bisa mengambilnya silahkan. Terjadi pertarungan. Namun pada akhirnya, 2 Ohranger gak sanggup melawan Baradars. Lalu tiba-tiba Ohyellow membuat pernyataan yang sangat mengejutkan. Dia akan bergabung dengan Baradars, siap mengabdi dan berbuat apa saja. Asal nyawanya diampuni, katanya masih banyak cita-citanya yang belum kesampaian. Dia belum mau mati. Bukan main keselnya Momo, dia nggak akan memaafkan temennya itu, bila benar jadi pengkhianat. Besoknya Juri janji akan membawa kepala Momo sebagai tanda pengabdiannya. Di tengah jalan, dia menghadang Momo. Anehnya, dia memakai gaun yang tempo hari jadi perselisihan di antara mereka. Gaun merah, persoalannya sepele. Siapa yang lebih seksi mengenakan pakaian itu, maka terjadilah pertarungan serekan. Sampai akhirnya, Juri berhasil menangkap Momo. Dia minta Baradars menembaki Momo. Pas jarum dilontarkan, Momo berkelip. Yang kena justru Juri. Dars pun memberikan obat penawarnya. Ternyata Dars bisa dikelabui. Memang benar, kata Kaisar Basun. Hati-hati dengan wanita. Tapi dia sendiri gak berani sama bunda ratunya. Juri telah mengakalinya. Ternyata dia gak jadi ikut Dars.
Namun, Darth juga gak kalah akal. Ternyata obat yang diberikannya palsu. Faktanya adalah bom. Kini mereka jadi kebingungan. Namun Momo mengatakan, sesungguhnya mereka nggak perlu obat penawar lagi. Nyatanya, Ohranger telah pulih. Kastaf telah menemukan penawar buatan sendiri. Alangkah kagetnya, Drast dia pun kecewa. Lantas membuang obat penawar yang asli. Momo menyambutnya dan dia langsung buka kartu. Ternyata yang ada di depan pintu bukan Ohranger sungguhan, melainkan hanya hologram. Akhirnya, obat penawar berhasil sampai ke rekan Ohranger. Kini saatnya penghancuran. Dengan pukulan Hiken, Choriki Razer, Darth bisa dikalahkan. Bersambung, Nek.